Medusa mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat protektor Tai melarikan diri. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi jauh lebih lambat karena itu. Dengan bantuan obstruksi ruang yang terdistorsi, 7 warna piton penelan surga, yang sangat besar itu langsung tiba. Itu dengan keras menyerang protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Dia melihat piton besar 7 warna yang dengan cepat diperbesar di matanya. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan kalajengking langit bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua sisi terguncang oleh raungan seperti guntur yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi berwarna yang sangat besar menggumpal di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Xian. Segel pembalik laut, dari sebelumnya hampir menghabiskan semua douki di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meskipun demikian, kondisi Xiao Yan saat ini tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya lelah. Masih agak sulit baginya untuk menggunakan segel pembalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Xian terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Protektor Tai telah dengan tegas menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti 7 energi berwarna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Mengambil penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun prestise dari sebelumnya. Jelas, pelindung Hall of Souls ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya, merasakan protektor Tai saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat cara protektor Tai melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang melesat maju sebelum muncul di depan protektor Tai dalam beberapa kilatan. Saya adalah seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Protektor Tai buru-buru mengurangi kecepatannya. Dia memasang front yang berani saat dia berteriak keras saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi protektor Tai sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiao Yan, di mana ia lelah sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli ini dari Hall of Souls pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat mereka menyapu protektor Tai. Sebuah ejekan samar muncul di matanya saat dia tertawa dingin, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah meraung saat diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat muncul dari tubuhnya. Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati ikatan pelindung yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus, dan hisapan kuat yang dipaksa tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri yang terakhir langsung berkurang.
Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam memberikan telapak tangan ke punggungnya. Protektor Tai terhuyung mundur saat dipukul oleh telapak tangan. Kabut hitam di tubuhnya menjadi lebih tipis. Saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang dapat dengan mudah menyelesaikannya. Medusa tertawa dingin setelah melukai Protektor Tai dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan 7 energi berwarna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus pelindung Tai seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel Protektor Tai di dalamnya. Protektor Tai mengalami kesulitan memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Luka orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak hal untuk dibalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat Protektor Tai di dalam, dan dengan lembut berbicara. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya menempatkan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik Protektor Tai di dalam lapisan energi dengan sedikit terkejut. Alisnya sedikit berkerut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh Protektor Tai. Suara "cici" segera muncul dan mulut Protektor Tai itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi 7 energi berwarna itu, kabut hitam di tubuh Protektor Tai semakin tipis. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Dengan lenyapnya kabut hitam yang menutupi eksteriornya, tubuh Protektor Tai akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan melayang di dalam lapisan energi. Namun, tubuh spiritual ini tampak agak ilusi dan transparan. Tampaknya telah memasuki kondisi terluka parah. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat melihat tubuh asli pelindung ahli ini dari Hall of Souls. Tubuh spiritual? Xiao Yan agak tercengang saat mempelajari semangat lemah Protektor Tai. Tidak ada yang mengharapkan ahli ini dari Hall of Souls, yang sebanding dengan seseorang dari kelas Do Usong, untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan bilang bahwa kita telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata. Tidak, seharusnya tidak demikian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil mengenakan ekspresi serius. Dia berkata, karena Hall of Souls menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat. Hall of Souls yang misterius ini harus memiliki hubungan yang hebat dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Souls pada awalnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindungmu dari terakhir kali akhirnya tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya, tersembunyi di kabut hitam. Medusa sedikit mengerutkan kening saat mendengar deduksi ini oleh Xiao Yan. Dia mengklarifikasi, maksudmu, Hall of Souls menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual? Ya, ada peluang bagus untuk ini. Douki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi serius. Hall of Souls tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata Protektor Tai tajam saat dia menantang Xiao Yan dan Medusa. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nadanya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari dari Anda. Tangan Xiao Yan meluas ke lapisan energi. Dia menyentuh jiwa Protektor Tai tanpa rasa takut sedikit pun saat berbicara sambil tersenyum. Sebuah kepadatan melintas di mata Protektor Tai saat melihat Xiao Yan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikan jarinya dan rantai berwarna hitam, yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiao Yan.
Xiao Yan mendengus dingin saat melihat tindakan protektor Tai ini. Dia menjentikan jarinya dan nyala api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu melesat ke arah protektor Tai. Fallen Heart Flame dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual protektor Tai. Asap putih pekat dan suara cici tiba-tiba muncul di permukaan tubuh protektor Tai ketika nyala api yang tak terlihat melakukan kontak dengan roh yang terakhir. Tangisan tajam berisi rasa sakit tulang yang dalam bergema dari mulutnya. Sialan, nyala api macam apa ini? Itu sebenarnya bisa membahayakan tubuh spiritual? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat protektor Tai melompat-lompat saat dibakar oleh klaster Fallen Heart Flame itu. Tampaknya, Fallen Heart Flame ini memang mampu membahayakan tubuh spiritual. Itu mungkin untuk membahayakan tubuh spiritual selama energi atau Douki mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa Fallen Heart Flame adalah salah satu yang dapat dianggap sebagai hal yang tubuh spiritual sangat takut atau bahkan takut. Protektor Tai yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh Fallen Heart Flame. Semangatnya hampir transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi sekelompok ketiadaan kapan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat bahwa protektor Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Klaster Fallen Heart Flame perlahan menghilang. Sebuah botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan hisap memasukkan roh protektor Tai ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api yang tak terlihat perlahan naik di jarinya saat berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Akhirnya, nyala api digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tinggal di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi mengenai Hall of Souls setelah masalah di sini diselesaikan. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil dicapai. Selain itu, sekarang dia sadar bahwa mungkin saja beberapa ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual, Fallen Heart Flame, di tangan Xiao Yan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apakah kamu baik-baik saja? Medusa merajut alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiao Yan yang berisi senyuman. Hanya saja terlalu banyak Douki dalam diriku telah habis. Saya tidak menerima cedera apapun. Selama aku istirahat sedikit, aku akan bisa pulih. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Jika kau tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah. Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan berbicara secara acak saat dia berada di bawah fokus mata Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan segel pembalik laut, keterampilan Dou yang tidak dia kenal? Xiao Yan memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke sangkar ruang warna ungu keabu-abuan yang telah lama tidak aktif aktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenangnya akan segera diputuskan? Sangkar ruang angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit yang jauh tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Hanya dalam beberapa saat, busur yang terdistorsi semakin kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan hilangnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa pengekangan. Wajah Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar terpisah. Meskipun mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan semua kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Segera,
kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Setelah penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran bekas darah. Bahkan lengannya memiliki tanda setengah kaki yang buas. Tidak jauh dari dokter peri kecil, Xie Beiyan juga sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah saling bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah itu patah. Darah segar mengalir dari tempat yang retak dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajahnya yang putih pucat dan ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak galak. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi dalam kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai. Namun, dilihat dari aura kedua belah pihak, tampaknya luka Xie Beiyan lebih serius. Munculnya mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Protektor Tai misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiao Yan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xie Beiyan. Setan tua Xie, sepertinya, keterampilan roh darah milikmu ini tidak sekuat yang aku duga. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke mulutnya. Setelah itu, dia segera melihat Xie Beiyan saat dia berbicara dengan cara yang padat. Anda hanya mengandalkan kemampuan, tubuh racun yang menyedihkan, Anda. Apa yang harus disombongkan? Jika Anda tidak memiliki, tubuh racun yang menyedihkan, ini, tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya yang lama ini mengingat bakat dan usia Anda. Xie Beiyan menggertakkan giginya saat dia menjawab. Dia tidak menyangka pelepasan lengkap tubuh racun yang menyedihkan akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah yang benar-benar dia kuasai mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Dokter peri kecil samar-samar menyapu tatapannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah yang akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini, tubuh racun yang menyedihkan ini juga menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi kamu tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun Anda selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat Anda, seharusnya tidak lama sebelum Anda memasuki tahap itu. Pada saat itu waktu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Beiyan berbicara dengan tawa gelap dan dingin. Habisi saja dia. Tidak perlu membuang-buang napas. Tawa ditransmisikan dari bawah tepat saat wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. Tiga sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka mengejutkan Xiao Yan, Xian, dan Medusa. Dokter peri kecil dan Xie Beiyan terkejut saat mata mereka menyapu ke arah Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan terkejut setelah merasakan bahwa aura protektor Tai tampaknya telah benar-benar menghilang. Ya. Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xie Beiyan dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Saya sudah memasukkan darah, tubuh racun yang menyedihkan, ke dalam dirinya. Dia akan mengalami kesulitan lolos dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau tertinggal di belakang Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapu mereka Xie Beiyan di sisi lain.
Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah, tubuh racun yang menyedihkan, dari tubuhnya. Ceka-ceka, betapa tidak terduga. Orang itu benar-benar berakhir dengan nasib seperti itu. Hehe, tapi kalian semua benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang Anda, kemungkinan Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xie Beiyan awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia. Kepala 10.000 kalajengking sekte Anda Xie Shan juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah tua Xie Beiyan tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mendesis, "Apakah itu kamu?" Xiao Yan mengangguk tanpa komitmen. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan ganas itu. Kekejaman di wajah Xie Beiyan menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di samping melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang halus tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah, tubuh racun yang menyedihkan, di dalam Xie Beiyan tiba-tiba meletus dengan ledakan, setelah pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang darah tubuh yang terakhir. Xie Beiyan tiba-tiba gemetar saat darah, tubuh racun yang menyedihkan, meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xie Beiyan mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Douqi di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun sudah menyerang darahnya. Sirkulasi darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun itu. Jika dia saat ini berada di kondisi puncaknya, Xie Beiyan secara alami akan memiliki cara untuk mengusir darah beracun. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan Douqi di dalam tubuhnya sangat serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan meningkatnya tingkat erosi darah racun yang menyedihkan, Xie Beiyan mengeluarkan batuk hebat dari mulutnya. Darah segar tak terkendali melonjak keluar dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya. Xie tua, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan, karenanya, selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xie Beiyan yang berulang kali meludahkan darah. Ceka-ceka, tubuh racun yang menyedihkan. Memang menakutkan. Batuk, hari ini, orang tua saya, batuk akhirnya menyaksikannya. Mata Xie Beiyan menatap tajam ke arah dokter peri kecil. Darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa Xie Beiyan telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hehe, aku yang lama mungkin mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tetapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika kamu ingin aku yang lama mati. Xie Beiyan mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam terhadap kelompok Xiao Yan. Tongkat di tangannya terbanting ke tanah, dan orang bisa melihat bahwa bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan cara yang padat. Selain itu, orang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Cara mendidih yang menakutkan itu membuat orang merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiao Yan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Beiyan. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan tatapan serius. Kekuatan elit Douzong yang menghancurkan diri sendiri sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat darah melepuh di tubuh Xie Beiyan semakin besar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya meluas hingga batasnya. Kelompok Xiao Yan bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Beiyan sekali lagi menyusut secara aneh.
Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Sementara mereka masih tertegun, Xie Beiyan mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulutnya melebar dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Beiyan tiba-tiba melebar, dan cahaya hitam gelap sekilas langsung melesat dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu melakukan antarjemput melalui udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Beiyan ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiao Yan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah oleh serangan habis-habisan yang tiba-tiba ini oleh Xie Beiyan. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan douki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan douki yang kuat di bagian luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam gelap itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka terbentuk. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika baru saja akan menyerang tubuh mereka. Itu segera bergegas ke Xiao Yan di sisi mereka. Target serangan ini oleh Xie Beiyan sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiao Yan. Kedatangan tiba-tiba cahaya hitam ini menyebabkan Xiao Yan sejenak linglung. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya hitam. Douki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sadar melepaskan diri dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat douki melonjak keluar. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat dengan keras menembak ke douki pelindung Xiao Yan. Douki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam waktu nafas, pelindung douki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan keras memukul tubuh Xiao Yan dengan cara yang tidak sopan. Tabrakan itu tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiao Yan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung douki dan memasuki tubuh Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap berada di tempat di mana ia memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk tertegun. Dia menemukan bahwa titik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang garis hitam kecil. Tempat-tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi beberapa titik akupuntur dan pembuluh darah yang penting. Wajah Xiao Yan langsung berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Beiyan, "Apa yang telah kamu lakukan?" Xie Beiyan saat ini tampaknya memiliki usianya 2 kali lipat setelah meludahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya ditumpuk bersama, tampak seperti parit besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang ganas di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Berat, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang lama bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan dokter peri kecil tiba-tiba berubah saat melihat kekejaman di wajah Xie Beiyan. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xie Beiyan sebelumnya pasti tidak hanya memasang penampilan. Mengingat kekuatan Xiao Yan, nasibnya setelah dipukul olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiao Yan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik dokter peri kecil sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Medusa buru-buru bertanya. Dia merasa kaget saat melihat benda ini.
Mata dokter peri kecil menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, ini sebenarnya adalah tempat racun iblis. Tua ini benar-benar kejam. Tempat racun iblis? Apa itu? Medusa dan Xian di sampingnya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih racun Douki di dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Douki seseorang bersama-sama dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya, itu akan membentuk titik hitam. Bintik hitam ini akan terus melepaskan garis racun. Ketika garis-garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang dipukul olehnya akan cepat membusuk. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan kemarahan. Namun, begitu seseorang menggunakan skill ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semuanya. Dari Douki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi kelompok tiga pria Xiao yang tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Douki di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa sangat suram sehingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat fluktuatif. Jika itu adalah Dou Huang biasa atau bahkan Dou Huang yang menggunakan tempat racun iblis, ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, orang tua Xie Beiyan itu adalah Dou Zong Elite. Sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. Xie tua, serahkan penawarnya. Rambut halus Medusa bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Xie Beiyan yang berwajah ganas. Tangannya yang halus meraih tenggorokannya saat suara gelap dan dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka dipancarkan. Hehe, aku yang lama tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan titik racun iblis. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xie Beiyan tertawa datar saat dia melihat mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu Xie Beiyan dan tiba-tiba menarik. Darah segar beterbangan kemana-mana. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kakimu jika tanganmu hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu membelah perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan hampa emosi bahkan setelah lengannya patah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Beiyan mengeluarkan suara isapan mendesis dari mulutnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Haha, aku ingin efek seperti ini. Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut Xie Beiyan. Suara tulang patah bisa terdengar. Semakin kejam kamu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara. Niat membunuh di wajah Medusa sudah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik Xie Beiyan patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut Xie Beiyan semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin padat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak ketika dia melihat senyum di wajahnya. Suaranya menyeramkan saat dia dengan dingin berkata, setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi.
Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat ini akhirnya menyebabkan senyum di wajah Xie Beiyan menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Titik racun iblis, ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya. Sedikit kesabaran di dalam hati Medusa akhirnya ditutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan sengit melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xie Beiyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xie Beiyan berangsur-angsur mundur saat jantungnya meledak. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xie Beiyan. Rambut panjang di belakangnya menari-nari sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya salah satu yang baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa meningkat bukannya menurun setelah membunuh Xie Beiyan. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat ketika Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. Cailin, kembali. Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar tangisan yang akrab ini. Baru saat itulah kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan menggosok darah segar yang ada di tangannya yang halus. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Guhi tidak dapat membantumu mengeluarkan racun, aku akan membawamu ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantumu. Medusa meraih tangan Xiao Yan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiao Yan kaget. Dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu. Hatinya terasa tersentuh. Dia benar-benar mampu melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuknya. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi Anda akan mencari? Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia membuang kain itu, menoleh ke dokter peri kecil dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini? Dokter peri kecil dengan erat merajut alisnya. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan titik racun iblis yang diciptakan oleh seorang elit Douzong. Jika Anda dapat menemukan seorang ahli yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya. Seseorang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya? Bukankah itu berarti bahwa itu membutuhkan elit legendaris Douzon? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil membawa kepahitan saat dia mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, titik racun iblis, ini mungkin sangat beracun tapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua douki Xie Beiyan di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar douki akan diwarisi oleh Anda. Tentu saja, ini dengan prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya.